Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading masih di analisa pagi. Hari ini hari Senin 8 Mei 2023, di awal pekan kedua di bulan Mei ini kita akan coba untuk kembali melihat bagaimana kondisi terkini dari emas. Sebelum masuk ke sana kita evaluasi dulu untuk bahan pertimbangan kita, untuk koreksi kita yang sudah kita lakukan di satu hari sebelumnya, satu hari kemarin Jumat. Di hari Jumat kemarin kita sudah buatkan satu analisa di mana kecenderungan akan bergerak turun, tetapi tentu akan kita uji di levelnya ya. Kita awali dari level penting dua area ini, kemudian kita tempatkan buy di atas 2052, kemudian sell di bawah 2042. Kemudian sempat bergerak naik hingga tersentuh posisi buy. Maka yang kita lakukan adalah mengantisipasi dengan risk manajemennya, baik itu menggunakan cut loss, menggunakan switching atau averaging, bagian dari pembatasan resiko kita ya. Pilihannya ada di kita masing-masing. Boleh dengan cut loss di 300 atau 400 bahkan 500, boleh di switching dengan jarak 300 sampai 400 dengan tentu lot yang lebih besar tentunya. Kemudian exitnya minimal mendekati angka 0 kerugiannya, atau bahkan bisa kita ambil ketika sudah mendekati levelnya di bawah, sehingga ketika kita tempatkan posisi yang berlawanan di 300, maka ketika mendekati levelnya di sini ya, ketika di harga 2044 sudah barang tentu posisi buy kita sudah terselamatkan. Selanjutnya di posisi atas ya, sempat sentuh dan mulai berbalik arah, kekuatan bearish mulai kuat, maka fokus kita ganti sekarang sell. Setelah tertutup posisi buy atau setelah recover selesai, maka kita tunggu hingga breakout di sini ya, karena ini sudah mendekati, maka kita tunggu breakoutnya. Ketika belum breakout, maka kita tetap perhatikan karena berpotensi akan memantul di area di sini ya. Di 2044 berpotensi akan memantul kembali ya. Sell masih kita pertahankan karena berada di bawah levelnya. Ini kemudian dia bergerak turun, hampir mendekati, balik lagi ke atas. Di atas kita uji lagi di levelnya di sini. Maka untuk kesekian kalinya kita bisa menempatkan posisi baru buy-nya di atas levelnya. Target yang terdekat masih berada di puncak ya, di sekitar 2058 ya. Kemudian bergerak naik, tidak melewati ya di posisi yang kita tempatkan di sana, atau tidak melewati levelnya. Kembali turun, kita uji lagi di sana. Kemudian ternyata sudah mulai condong ke bawah, kemudian mulai breakout, ada potensi mendekati target di sini. Kemudian berikutnya nanti akan mendekati levelnya berikutnya, dan seterusnya hingga di level tertingginya. Bahkan dua target juga terpenuhi, tetapi terpenuhinya ketika ada news NFP di sini. Area jenuh kita tempatkan di kisaran 2005 ya. Ini ternyata mendekati 2005 atau lebih sedikit ya. Kemudian ternyata memang betul-betul berbalik ya, minimal mendekati atau tidak terlalu jauh, tidak terlalu melenceng jauh. Baik, selanjutnya kita lihat di kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini kalau kita amati dulu di time frame besarnya
Ya di time frame besarnya ini seller cukup signifikan ya, punya potensi yang besar dibanding dengan buyer. Kemudian kita lihat di weekly-nya awal pekan ada penolakan signifikan di sana, berada di puncaknya sudah mulai ditolak ya, sudah mulai ditolak dengan kekuatan penolakan yang cukup besar. Dari sisi teknikal kalau kita amati kekuatan bullish memang masih ada, tetapi banyak penolakan bearish yang kuat. Dari sisi fundamental jangan lupa ekonomi dunia saat ini sudah atau sedang tidak baik-baik saja. Diingat ada perang Sudan, kemudian di Amerika ada ratusan bank yang terancam juga akan bangkrut, sehingga sangat mempengaruhi dari kondisi US dollar. Tentu akan berpengaruh terhadap emas. Kemudian jangan lupa juga ada de-dolarisasi, di mana satu wilayah, satu kawasan mulai meninggalkan penggunaan dolar ya, menggunakan mata uang tertentu, sehingga tentu penggunaan dolar sebagai cadangan devisa mulai akan berkurang berkali lipat, yang menyebabkan kekuatan dolar juga akan mulai berkurang. Itu artinya investor atau yang menyimpan dana dalam bentuk dolar tentu akan berpikir 2-3 kali, akan bisa mempengaruhi dari penggunaan dolar ya. Tentunya emas akan makin meroket nantinya, sehingga hati-hati ketika kita menggunakan atau masuk di posisi sell ya. Kita hanya menggunakan jangka pendek, jangan terlalu lama karena berpotensi akan kembali menguat. Kembali lagi ke time frame D1 ya. Di time frame D1 memang kita lihat ada koreksi di sana, kemudian ada penolakan ya. Kalaupun nanti dia akan koreksi, kita akan uji di area di sini ya. Kita akan uji di area di sini. Kemudian hati-hati di area ini berpotensi akan memantul kembali ke atas, sehingga tetap harus dipertimbangkan area-area penting ini. Kemudian di time frame lebih kecil lagi, kita akan lihat di time frame lebih kecil lagi di H4 ya. Di H4 kalau kita lihat trennya masih naik, kemudian mencoba turun ya. Trennya masih naik, berada di area yang kuat di sini. Ini adalah tahanan yang sangat kuat di sana di 19 sekitar 1970-an. Ini kekuatan support yang sangat kuat ya. Untuk bisa menembusnya tentu juga cukup berat ya. Terbukti di satu hari kemarin mencoba untuk kembali mencoba menekan kuat ke bawah, tapi ditolak oleh buyer. Nah, sampai sekarang kondisinya di H4 belum ada tanda-tanda signifikan untuk kemananya ya, masih berada di tengah ya. Bullish muncul tetapi kekuatannya masih belum juga kuat di jangka pendek ini. Sementara seller meskipun ada momentum yang kuat tetapi terhenti di area 1999 poin sekian, ditolak ke atas. Dan di candle terakhir ya sebelum running itu sudah mulai menipis juga, sehingga kita manfaatkan pergerakan yang ada di time frame kecil. Di sana triggernya akan muncul untuk beberapa jam ke depan ya. Kita lihat di kondisi terkini ini masih datar, ada konsolidasi, tidak ada pergerakan yang signifikan ya, sehingga kita kalau memaksa di area di sini nanti akan terjebak. Ini pun nanti kalaupun breakout di atas dan di bawah bisa mantul lagi, walaupun breakout kecil tapi akan memantul kembali. Sehingga harus betul-betul kita nanti jeli ya, tidak usah takut salah, harus sudah kita siapkan antisipasinya. Kalau kita takut dan
hanya berpikir yang kita analisakan benar, ya tidak akan pernah ketemu nantinya. Kita taruh di atas dengan jarak 300, di bawah dengan jarak 300-an. Kemudian kita tempatkan posisi di sana untuk buy-nya. Buy stop kita tempatkan di 2020.37. Kemudian targetnya atau buy ya, stop atau tidak terserah nanti, silakan ditempatkan di sana. 2020.37. Kemudian target kita tempatkan di area yang banyak disentuh. Kita ambil yang cukup realistis ya, jangan terlalu jauh. Oke, kita tempatkan untuk targetnya di 2026 untuk target yang pertama. Target yang kedua kita tempatkan di 2030-an ya, di 2032. Kemudian di sisi sell kita tempatkan untuk targetnya di 2007 ya. 2007 dulu kita tempatkan. Berikutnya yang kedua kita tempatkan di 2000 di 19. Oke, 2001. Oke, kita akan lihat di posisi buy tadi, targetnya di 2026.55 ya, 2026.55. Kemudian target berikutnya, target kedua di 2032. Target yang kedua kita tempatkan 2032.39 ya. Kemudian di area koreksi kita tempatkan di 2038. Koreksi kita tempatkan di 2028. Kita nanti lihat di area ini apakah ada petunjuk nanti reversal atau bahkan akan breakout. Kita nanti lihat setelah ada pergerakan yang signifikan ke atas. Di posisi bawah kita tempatkan tadi untuk sell-nya di 2012 poin sekian ya, silakan dilihat, disesuaikan dengan broker di sana masing-masing, yang penting tidak terlalu dekat. Targetkan di 2007 dulu ya, jangan terlalu jauh. Target pertama di 2007.03. Kemudian untuk target berikutnya, target kedua di 2001, masih di angka 2001.9. Kemudian area koreksi, ini area koreksi kita turunkan sedikit ya. Ya, kita lihat dari sisi range-nya cukup panjang. Satu hari sebelumnya kita tidak gunakan karena ini cukup panjang. Kita akan pakai yang lebih pendek dulu. Ya, kita gunakan yang lebih pendek dulu untuk menguji kekuatan dari range satu hari ke depan ya. Kira-kira akan di 1995 dulu untuk wilayah koreksinya ya. Wilayah koreksi kita tempatkan di 1995. Ini kita tempatkan untuk koreksinya. Koreksi di 1995 ya. Di bawah angka 2000 nanti kita akan evaluasi lagi. Oke, selebihnya nanti kita akan lihat bagaimana pergerakan dan perkembangan selanjutnya. Apakah ada pergerakan yang signifikan membentuk satu pola yang baru,
Kita nanti akan lihat, kita akan amati, dan kita akan evaluasi. Disitulah nanti pentingnya kita selalu mengikuti dinamika sehingga kita tidak kehilangan arah yang utama, dan potensi untuk kita mendapatkan peluang terbaik masih sangat terbuka. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.